Iya benar, dan ternyata Cloud-nya kali ini akan menjadi jungler, berarti exportnya di gold lane atau di XP lane. Menarik. Ini berarti yang di mid ini kira-kira siapa ya? Yang di mid dari Kaditanya kah? Kadita. Kaditanya ya? Lucy soalnya yang megang. Kadita itu berarti. Diogo-nya juga di mid tuh. Bareng Baik, sama baik. Paul. Ini berarti nanti mereka berdua bakalan rotasi bareng. Buat Nana ditemenin sama seorang Matilda. Enak banget. Dia harusnya mati nih ya Tal. Gak jadi Oh, mati. jadi benar-benar ada guiding winds soalnya. Betul, ditambah shieldnya juga. Itu lumayan banget loh guys. Benar, dan ini dia kita memasuki game yang kedua. Lane predictionnya masih sama, belum ada yang berubah. Lele Pinkan bertemu dengan Siri, Queenie, Jenny, S, dan bertemu dengan Lalanix sebagai jungler. Dan ini dia kita menuju ke game yang kedua. Apakah lo bisa mendapatkan 1 poin kemenangan? Yes, atau justru malah RRQ Mika yang akan mendapatkan 2-0. Tapi kita akan lihat dulu. Lucy sempat bertemu dengan Paul. Diogo-nya masih sembunyi, udah pakai juga dari Ocean, tapi dari era baru yang akan segera hadir tanggal 13 Agustus 2021 teman-teman. Jangan lupa masih akan ada MPL season yang ke-8 nih. Yes, masih ada sesuatu yang baru. Judul aja udah era baru. Pasti ada hal-hal yang baru di MPL season 8. Jadi jangan lupa buat kalian langsung aja simpen di kalender masing-masing. Sementara itu sudah ada Diogo yang melempar sebuah bumerang. Masih bisa selamat. Dan Little Wanderer berhasil diamankan oleh RRQ Mika ya? Iya, oke. Diamankan oleh RRQ karena warnanya biru, tapi slitnya udah sempat mengeluarkan juga target defense dan juga ada bouncing ball yang dipakai, tapi Pau masih santai aja dulu, udah dikeluarin juga itu dari boneka seorang Diogo. Mereka memantau, lihat, oke, ternyata berada di area blue buff, dan juga Pau-nya bakalan kabur dulu sih, soalnya ada Jenny yang ngincer nih mereka berdua. Yes, ada Jenny yang mengincar, yang menunggu juga. Ditambah kali ini Lucy, apakah akan mengincar ke seorang Diogo yang sudah mulai nge-charge dengan Terror Revenge, tapi masih belum berhasil mengenai seorang Nana. Battle Mirror Image di pop up karena Cloud cukup sekarat, ditambah Mountain Shocker yang belum berhasil men-take down sebuah Cloud. Iya, hati-hati. Kaget barusan ya tadi karena kukira Pau-nya itu ini kan mau di-gank lagi, ternyata enggak. Tapi dari Kadita sendiri dia clearing aja dulu, sementara itu Trit membantu seorang Lalanix untuk menjaga, tapi Pau udah mulai cicilin lagi. Itu Soul Bloom-nya sakit dan dia kayaknya bakalan langsung mengarah ke arah turtle-nya, tapi Pau sendiri masih coba untuk memberikan backup. Lele Pinkan sudah datang menggunakan jelly mode-nya, tapi dari seorang Lalanix berhasil mencuri turtle-nya nih. Gimana Talia? Wah, ini sih tadi ketika dari seorang Cloud masuk dengan Blazing Duet-nya, dia menggunakan Retribution-nya untuk mencuri turtle dari RRQ Mika dan berhasil. Langsung aja Battle Mirror Image kembali ke belakang tanpa ada satu buah pemain dari Lokaira yang ter-take down. Ini adalah sebuah keuntungan. Betul, ini selisih 1 detik dari Retribution yang sangat berharga ya teman-teman. Karena tadi sempat ke rame juga di area turtle kan. Dan Lele Pinkan yang berada di arah top lane melawan Siri. Tapi di arah bottom lane-nya Jenny sepertinya mulai coba untuk dicicil setengah darah. Veteran Strike masih dapat Order of Brilliance, tapi Tritnya berhasil melewati tembok, mencoba untuk memberikan backup lagi ke arah seorang Jenny. Kadita sudah mulai jalan bersama dengan seorang Lalanix, tapi kayaknya mereka nggak jadi untuk membantu karena udah selesai fight-nya. Cuman 60 detik ke depan akan ada Tata, tapi Blade of the Ocean juga sudah kena Top Wave, langsung dikeluarkan, tapi defensif aja dulu untuk mundur karena tidak jadi. Pau-nya terlalu cepat untuk mundur, mulai maju lagi. S-nya mencoba untuk membuka vision, dicari Lalanix-nya ada di area sana. Art of Thievery pun juga sudah digunakan untuk menjaga stack dari seorang Lalanix. Ya, sementara itu menunggu lagi kurang lebih setengah menit untuk turtle yang kedua akan hadir. Sementara dari Siri sendiri masih mencoba untuk menzoning pergerakan dari Lele Pinkan, mengamankan crack gold-nya. Tapi dari Lele Pinkan juga nggak mau memberikan free buff untuk seorang Siri. Betul, Biasa aja. biasa aja, santai aja dulu. Jenny udah mengeluarkan kuningnya, that's why
sebenarnya dia bakalan langsung dikejar. Circling Eagle pun udah nggak pakai ragu karena S-nya juga udah berani. Damage-nya udah cukup, nggak masalah. Yes, bahkan dia ngedive ke arah turret, tapi masih cukup kokoh berdiri di area bottom lane. Sementara itu Gyokoi masih menahankan untuk nge-clear minion di area mid lane, menggantikan berada seorang Matilda bersama Parsia yang selalu roaming menemani Ashe. Awas streetnya, incoming. Langsung aja Tyrus Rage-nya kena karena seorang SS-nya masih bisa mundur ke belakang, tapi apa boleh buat, Weapon Master-nya gak bisa menyelamatkan diri dari seorang Ashe. Dia udah ke takedown. Sekarang teman-teman dari Aloha Kira sudah mulai menyusul. Dari segi network tersisa 1000 network yang masih harus mereka kejar, tapi ini udah langkah yang cukup bagus. Kenapa? Ini baru menit 5 guys. Ya kalau kalian bisa mulai mengejar lebih cepat lagi, ini bisa jadi Aloha Kira merebut poin dari arah Yumika. Yes, karena Ashe juga sudah berhasil takedown ya, tumbang pertama kali, dan Lalanix kali ini sudah mendapatkan Demon Hunter Sword yang mana ini tinggal menggunakan Golden Staff, Cloud bisa mendapatkan power spike-nya dia. Oke, dan Jenny lihat dulu, dia di bawah, dia belum mendapatkan kill ataupun assist. Dia baru ke takedown juga satu kali tadi posisinya, tapi dari samping itu Paul selalu jagain. Sementara itu Siri sepertinya agak kesulitan, dikejar sama 2 orang, udah gak punya armor lagi, masih punya immortal, tapi untuk seorang Ashe itu bukan jadi hal yang masalah karena sekarang mereka posisinya adalah mereka pengen dapetin turret yang berada di area top lane. Ya, sini mereka memang mengincar sekali objektifnya ya, bermain objektif, tapi kali ini masih belum bisa menumbangkan satu buah turret dari RRQ Nika maupun dari Lohkaira itu sendiri. Sementara di mid lane 3 orang mencoba untuk nge-clear aja, kayaknya ini bakal mencoba dicicil sih. Yes, tapi kali ini datang seorang Lucy dengan Rogue Wave menculik seorang Gyokoi. Enggak, karena masih terlalu beresiko, dan ternyata Lucy dengan Circling Eagle walaupun belum nyampe malah dia harus attack down lebih dulu. Coba untuk membackup, tapi salah 1 lawan 3 dan langsung berubah menjadi split dan langsung menunggangi seorang Kufra. Betul, kalau udah split begini sih, tapi sayangnya durasinya juga udah habis, atau dia yang memilih untuk mundur karena Sirinya udah mulai datang, tapi dia punya armor udah tipis banget. Dan ini seenggaknya masih menyelamatkan dari seorang Siri sih untuk dia bisa mundur. Tapi anyway, di bawah Queenie-nya lagi asik aja nge-laning gitu loh. Iya, bagaimanapun mereka ingin bermain objektif ya, lagi dan Mountain Shocker juga kali ini di-pop up oleh Ashe karena dia sedang melakukan inisiasi turtle. Dia ingin mengetahui positioning yang dimiliki oleh Lohkaira, akankah dikontes atau enggak, tapi ternyata turtle-nya bisa didapatkan dengan cukup free oleh RRQ Nika. Yes, dan Paul juga tadi barusan mengamankan dominance ice ya, so ini berarti trade akan berkurang lah dari segi regen HP-nya, apalagi Lucy dengan dia punya Kadita, Thalassophobia bisa jadi terkurang kalau misalnya ada seorang Paul di sana. Tapi Queenie baru saja membersihkan minion menggunakan Feather Airstrike dan sekarang dia harus sembunyi dulu nih. Iya. Karena dia harus keliling dulu di bawah. Soalnya turtle yang ketiga itu ada di area bottom lane. Ya, ini riskan banget, dan trade barusan sudah mendapatkan Athena Shield yang mana akan menahan damage dari Paul, Gyokoi maupun Queenie. Tapi sementara di area lane Lelet Pinkan cukup sekarang sudah ada blazing duet yang di pop up, tapi kali ini dia langsung menunggangi para seorang Siri, masih bisa selamat, masih bisa sustain dengan darah yang cukup tebal. Tapi ternyata di sisi lain bottom lane-nya kali ini berhasil diamankan objektif turret oleh RRQ Nika. Yes, dan ini udah ngebuka vision lagi. Ternyata 2 orang sedang mencoba untuk ngegeng Lele Pinkan. 2 orang juga dari arah Kimika langsung coba untuk mengejar, memberikan backup. Ada Paul, ada Gyokoi. Udah cukup, Guiding Wind maju lagi gak sih? Ternyata enggak, lebih prefer untuk memberikan Molina Smooch aja buat jadi zoning bagi teman-teman arah Kimika. Yap, tapi sementara itu sudah mulai Tyrant Revenge ke arah depan, masih belum berhasil mengenai ke arah seorang Queenie. Jenny pun masih memantau di area bottom lane untuk mengganking, tapi kali ini sudah bergerak rotasi. Tripping group lagi bersama teman-temannya di area mid lane karena sebentar lagi akan terjadi scare karena sudah ada Tyrant Rage ke arah depan, tapi Rogue Wave juga sudah di pop up menumbang semua Yesusnya. Tapi kali ini trade cukup sekarat dengan last pesan itu yang di pop up oleh seorang Siri. Cukup sekarat, 2 pemain dari arah kiri langsung aja Fire Rise di pop up untuk membackup teman-temannya agar tidak lagi ada skirmish lanjutan. Betul sekali. Lucy pun tadi udah sempat kabur juga ya, karena dia udah ngelihat itu
treatnya udah di-kayak habis-habisan, ya udah. Tapi at least dengan kayak begini sebenarnya tetap masih untung di arah Aloha Keira. Kenapa? Lalanix belum ke takedown, Ash udah ke takedown 2 kali loh. Betul, dan tim fight yang tadi itu mendapatkan satu buah jungler dari RRQ yaitu Ash ya. Itu merupakan sebuah keuntungan bagi Aloha Keira walaupun sekarang mereka masih harus mengejar 3.000 ketertinggalan gold. Yes, dan ternyata kita sudah mencapai 50.000 viewers. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk di likes ya. 12.000 likesnya sekarang. Kalau udah tembus 20.000 aku bakal kasih 2 giveaway skin. Oke? Oke, 6.000 lagi likesnya nih. Ayo teman-teman, makanya langsung aja tembusin 20k. Tapi sementara itu treat kali ini coba untuk kembali lagi karena sudah terdapat vision mulai dicicil dengan Soulboom, dengan Ash dicicil, dikejar, masih mau lebih, tapi ternyata sudah ada Jenny yang berhasil membantu seorang putra. Yes. Oh, tapi dari Lele Pingkan sendiri dibakar menjadi jelly yang kepanasan. Udah cukup sekarat. Masih coba untuk jelasin Sanity, masih bisa kabur, masih bisa regen HP-nya, tapi kalau udah di all in sama Lalanix susah banget. Sementara itu 4 dari arah Kimika berhasil mendapatkan Lordnya. Ternyata di atasnya mau menjadi distraction aja. Sementara itu di Santit sudah membuka dengan Mountain Choker-nya. Terlihat juga, oh my god, Jenny masih berhasil selamat dengan Order of Brilliance-nya. Yes, timing yang tepat sekali ketika wings by wings dari seorang Queenie berusaha untuk mengejar. Dia mengetahui keberadaan tersebut dan langsung mempop up Order of Brilliance-nya dan langsung pukul mundur ke depan. Wow, timing yang tepat, dirinya pun selamat. Betul sekali. Wah, Lordnya akan berjalan dari arah mid lane. Berarti bottom lane-nya ini bisa jadi rontok kalau nggak cepat-cepat dibersihin sama seorang Syria. Melihat dari itemization-nya, Queenie udah jadi COD dan langsung aja ke Lightning Planchon. Sementara itu dari seorang Gyogoi, dia lebih ke arah Arcane Boots loh. Oke, ya, dan dia sudah mendapatkan combo burst-nya dengan Caudan dan Lightning Planchon dan Kufra. Walaupun udah Athena Shield, tapi dia cukup bonyok ya di area depan. Yes, tapi harus hati-hati, Queenie udah punya Holy Crystal. Ini bakalan sakit banget. Sementara itu Poe masih berada di area depan. Lele Pingkan juga sudah mulai memberikan presence yang lebih banyak lagi. Sudah mulai mengganggu di area depan, mulai berani zoning lagi. Bahkan tadi Lalanix sudah sempat setengah darah begitu terkena satu Federal Strike. Sementara itu Ocean OGT dipakai, tapi sini masih punya Immortal, masih bisa flick out untuk pulang. Yang harus dilakukan oleh teman-teman Aloha Keira adalah melakukan defensif dengan secepat mungkin. Tapi kalau udah digempur sama 5 orang fleetnya, berhasil dapetin, tapi masih bisa kabur Queenie-nya dengan menggunakan Guiding Wind Ash-nya. Berada berhadapan langsung sama seorang Lalanix, tapi masih berhasil dimenangkan oleh seorang Lalanix. Bahkan treatnya nebehin Molina Smooch, masih bisa kabur, masih bisa pulang. Teman-teman RRQ Mika gagal untuk nge-push ke area inhibitor dari Aloha Keira. Karena 3 inhibitor dari Aloha Keira masih berhasil berdiri dengan kokoh. Sementara itu nampaknya dari RRQ Mika masih harus menunggu untuk hadirnya Lord yang selanjutnya. Tapi ini dia replay by Monoform, di mana mereka mencoba untuk komit, memaksakan adanya terjadi war di area bottom lane. Tapi treat dengan Tyrant Recha bersama dengan Blazing Duet ini memukul mundur pergerakan dari RRQ Mika, yang mana Queenie-nya bersama dengan Ash sudah ter-take down. Betul, dan itu Queenie sih benar-benar kayak langsung nge-spamin pencet Guiding Wind-nya itu nggak sih? Soalnya ketika dia udah selesai di geprek langsung Coba lari balik, iya. Betul, langsung lari ke arahnya seorang Poe. Dan ini memang salah satu keuntungan menggunakan Matilda gitu loh. Oh, masih kena treatnya di ujung lingkaran. Yes, masih terkena damage dari Soulbloom seorang Poe. Udah mulai nge-charge dari revenge ke area depan, mencoba untuk diculik. Sudah ada Rough Wave yang dipop up oleh seorang Kubista, tapi nggak berani dimajuin ke arah kiri. Sekarat banget, bahkan sebelum Flame Shot dia sudah terkena Feather Strike yang dimiliki oleh Parsha. Ya ampun, Holy Crystal, COD dan juga Lightning. Tapi kalau udah ketemu sama seorang Crit, apalah itu, Poe-nya juga udah mulai kesakitan. Lele Pingkan mencoba untuk nempelin ke arah seorang Crit. Iya, grab lagi, ditarik mundur, masih jadi bouncing ball, bahkan sampai flick out, harus ditabrak lagi. Lele Pingkan pecah immortalnya, masih bisa di all in gak, tapi ternyata Lucy nyaris saja blood-bloodnya miss sedikit 1 senti dari seorang Ash. Yes, sedikit lagi hampir saja terkena, tapi kali ini nampaknya dari RRQ
mulai untuk regroup dan pukul mundur ke area belakang karena sebentar lagi akan ada seorang Lord. Yang mana ini kalau misalnya Lordnya berhasil diamankan oleh Lokaira, ini bisa menjadi epic comeback sih. Betul, bisa jadi epic comeback tapi dengan catatan harus wipe out ya. Betul. Sabar. Jadi boneka lagi. Inilah keuntungan dari Nana ya. Dia bisa buka vision juga jatuhnya. Betul. Terus dia bisa memberikan pressure dengan bonekanya itu loh. Orang jadi muter tapi berhasil mendapatkan satu lagi yaitu ternyata Po. Tapi teman-teman dari Hakeira terlihat ragu untuk majuin satu orang yang berhasil ditangkap oleh Trit. Yes, dan kali ini dari RRQ sudah mulai ngebait aja karya Lord tapi di reset, ditinggalin aja. Mereka masih menunggu untuk momentum yang tepat karena kali ini Pau mencoba untuk menzoning, memfast check bersama dengan seorang Siri. Oke, sabar. Kita akan lihat lagi tapi dari seorang Jenny sendiri di bagian atas ini bakalan agak sulit. Siri dia bakalan ngebakar aja buat ngezoning untuk melindungi Trit dan juga Kak Adita karena mereka nggak mau ngasih RRQ Mika bisa ngelord dengan mudah. Yap, benar banget, dan ini adalah pertarungan yang cukup sengit ya dari Lokaira karena mereka juga hanya berbeda 1000 networknya kali ini. Bisa banget ketika mereka ingin mengkontes, tapi harus lebih hati-hati lagi. Ini Tritnya harus berhasil mendapatkan momentum yang pas sih. Untuk dia bisa ngepick, jadi bukan cuman Paul doang. Kalau Paul emang posisinya harus karat, tapi kalau misalnya dia bisa dapat kayak gitu aja, itu benar-benar bakalan enak banget sih. Tapi informasi yang dia punya harus bagus. Kenapa? Karena Kufra itu tipikal yang counter, bukan dia yang inisiator maju, tapi dia lebih kayak counter play gitu loh. Dia harus tahu ngelihat dulu, bukan dia yang buka map. Kalau dia yang buka map sih agak sakit. Agak sakit dan disayangkan juga ya, karena nanti kita tidak bisa adanya bouncing boleh dimiliki oleh seorang Kufra. Tapi ini dia dari Trit sendiri sudah mulai melakukan inisiasi keluar untuk ngebait agar RRQ ngeriset kembali Lord yang sudah mereka start. Iya, dan yang tadi kita maksud adalah buka map boleh, tapi tidak sering-sering ya. Iya. Kalau bisa tuh buka mapnya pakai Tyrant's Revenge aja gitu. Jadi kalau emang ada yang di dalam, nah langsung bisa di Tyrant's Rage. Yes, dan ini dia masih bermain hati-hati ya. Tapi dari RRQ sendiri sudah mulai narik Lordnya ke area sebelah kiri agar loh kalau mau melakukan kontes. Nah ini mereka harus maju banget. Sementara itu sudah ada Mountain Shocker yang di pop up. Lord lagi kembali di reset oleh Lokaira. Sementara itu Federation lagi pop up untuk mempick up sebuah Lunox, tapi masih bisa selamat dengan Aura Liliana. Di sisi lain Pau cukup karat, masih ada sebuah Immortal, dan tapi ternyata Lele Pingkan 1 lawan 4 di area depan memporak-porandakan formasi. Sudah ada Raw Wave juga, dan kali ini Lucy berhasil di take down bersama dengan Blazing Duet yang tidak berhasil untuk take down seorang Pau, dan justru malah Trit yang cukup sekarat. Dan kali ini pada Razrek juga menabrak Circle Eagle ke arah depan. Kufra kali ini sudah tumbang. Siri diincar untuk menjadi sasaran selanjutnya oleh Lele Pingkan, dan langsung ditunggangi. Tapi sudah ada seorang Lunox yang berhasil membantu pergerakan dari ekspor. Wow, Jenny benar-benar ya, dia bisa ngebantuin ke arah seorang Siri untuk pulang dengan dia Chaos Assault, bahkan berhasil mendapatkan satu pick off yang cukup cantik. Dan ini kita akan lihat replay by Monoform di mana tadi Lalanixnya udah all in juga, tapi sayang Queenie-nya masih punya Winter Truncheon, dan juga Jenny fashion banget, dia langsung beli juga tuh Winter Truncheon juga, tapi memang belum kepake. Kenapa? Karena dia di sini udah melindungi duluan ke arah Lele Pingkan, dan sekarang Mountain Shocker-nya udah dibuka, kelihatan ada 2 orang, Jenny dan juga Siri. Sempat terkena Molina Smooth, harus mulai mundur sedikit, tapi kalau begini Lordnya nggak bakalan bisa dikontes, masih bisa didapatkan tentunya oleh seorang S, dan harus mundur dulu, pukul balik mundurnya karena sekarang Sirinya udah mulai kembali lagi. Pau udah punya Immortal pecah juga, tapi masih ada Winter Truncheon, namun satu basic attack dari seorang Ash gak bisa melepaskan nyawa dari seorang Pau. Wow, walaupun sudah Jenny. coba untuk beku ya dari seorang Jenny dengan Winter Truncheon-nya, tapi ketika dia berusaha kabur flicker ke depan, satu buat restless dari S dan langsung basic attack, tetap harus memulangkan nyawa seorang Jenny. Oh, tadi dia udah restless yang muncul, tapi dia masih bisa dapat loh satu basic attack terakhir di range-nya Just dia gitu. itu. Betul. Ya karena memang Jenny sudah satu tetes darah terakhir ya, dan ini adalah Lord
yang langsung masuk menyerang inhibitor di area top lane yang sudah cukup sekarat. Dan aku juga nggak lupa ngingetin buat kalian nih penonton pendukung untuk WSL, jangan lupa buat di like dan juga di subscribe dong guys, karena 20.000 kak akan Virgi bagi-bagi skin. Astaga, masih diingetin lagi sama Talia loh. Tapi teman-teman dari Aloha Keira, mereka harus melakukan defensif dulu karena di arah top lane kita bakalan langsung hancur inhibitornya. Sementara itu kalau kita lihat lagi di area depannya masih ada Lele Pingkan juga di tengah. Paunya masih berani juga di depan. Kyogo cukup memberikan support dari arah samping. S-nya yang penting 3 hit aja bersama dengan seorang Queenie. Tapi Paunya sudah mulai sekarang. Treatnya dapetin 2. Bahkan sininya langsung aja langsung saja 2 meletak. Walah, berhasil mendapatkan ke arah seorang Queenie. Ini berarti Lele Pingkan tersisa sendirian, tinggal sendiri, masih bisa bertahan, masih bisa memecahkan immortal dari seorang Siri, masih bisa melakukan defensif sepertinya. Tapi minion yang datang itu masih terlalu banyak. Yes, minion yang datang kali ini berhasil untuk mencegah RRQ Mika untuk mendapatkan satu buah kemenangan di game yang kedua. Dan ini adalah replay by Monoform, dimana ketika memang Lordnya sudah di-clear duluan oleh Lokaira. Walaupun mereka kehilangan 3 inhibitor, tapi trade dengan satu Tyrant Revenge ke depan dan Tyrant Race mendapatkan 3 pemain dari RRQ Mika dan bahkan Queenie yang mencoba kabur dengan Wings by Wingsnya itu tidak sempat. Dan Lele Pingkan yang cukup sekarat. Dan ya ini dia, RRQ Mika harus pukul mundur ke belakang karena sudah tidak ada Queenie dengan Federation Race-nya untuk menjoin pergerakan dari Lokaira. Betul, Paul juga udah mulai ditahan sama seorang Treat. Mereka udah mulai bisa memberikan pressure balik. Blade of the Ocean juga udah dikeluarin tapi nggak masalah. Bahkan Molina Blade pun dikeluarin tadi. Tapi ini berarti satu ultimate dari seorang Kyogo sudah dikeluarkan. Dia bakalan farming aja dulu sih untuk sekarang. Yes, mereka bakal mengamankan purple buff dan ternyata Queenie yang dikasih purple buff-nya oleh seorang Ashe. Baik ya guys ya. Baik guys, karena memang udah late game kayak gini juga Queenie membutuhkan satu buah purple buff agar dia cooldown dari Federasi kayak itu cukup cepat bersama dengan mana regennya ya. Walah, lihat itu Kyogo magic boomerangnya sakit banget ke arah Lucy. Setengah darah loh. Buset, ini boleh lihat gak sih itemnya Gyogoi? Kayaknya item dia ada penetrationnya deh selain dari sepatunya. Mungkin jenis one kali ya bersama dengan Divine Glaive. Bisa jadi. Tapi kalau kita ngelihat dulu lagi sabar sebentar karena Paunya udah sempat terkena Tyrant juga, masih bakalan coba untuk dilasin Insanity. Tapi Kyogoinya sudah juar meledak. S-nya dari arah depan langsung ke belakang untuk mengambil ke arah seorang Siri, masih bisa di-TB-in oleh seorang Treat dan juga Lalanix. Bener-bener ini body block yang bagus banget dari teman-teman Aloha Keira. Yes, dan Aloha Keira walaupun dia berhasil membody block keadaan seorang Siri, tapi mereka kehilangan 2 membernya. Dan kali ini Lord sudah hadir sebagai Lord yang sudah kuat banget. Lord yang udah late game 21 menit memasuki kita, dan tanpa ada yang terjadi kontes, nampaknya nih RRQ Mika berhasil mengamankan Lord yang terakhir. Iya, tapi tenang, masih ada kesempatan karena Treat udah bakalan coba untuk datang lagi. Tapi di zone out lagi sama seorang Queenie. Sementara itu Siri bakalan coba untuk masuk. Masih Insanity-nya apakah bisa jual? Ternyata tidak, malah yang mendapatkan seorang Gyokoi dan gak masalah yang menjadi pegang sama RRQ. Tapi dari Treatnya sendiri cukup sakit. Queenie-nya gak kelihatan ada di mana karena dia Federal Strike dari arah Bash, dan Treatnya bahkan masih sempat bouncing ball ke arah yang sebaliknya dari Traceless seorang S. Tapi gak bisa, gak akan selamat kalau begitu caranya karena dari Queenie masih coba untuk mengejar, tapi mega kill berhasil diamankan oleh seorang Ashe. Satu keputusan yang cukup beresiko diambil oleh seorang Ashe, yang mana dia cukup pede dengan masih memiliki immortal. Dia maju ke depan memecahkan immortalnya, tapi berhasil mendapatkan satu buah frontlaner yaitu Kufra. Flat-flatnya guys, ditahan pulang. Gak apa-apa kalau Gyogoi gak kena magic boomerangnya. Yang penting blood-bloodnya Ashe masih ada untuk dihabisin. Sementara itu Mountain Shocker udah dibuka. Federal Strike, hujan ludah dari mana-mana pun membuat Aloha Keira semakin pusing. Mereka harus bisa nge-defense bertiga. Gimana caranya? Tapi Gyogoi-nya udah pecah immortalnya. Sekarang dia bakalan langsung di-all-in sama seorang Lucy. Tapi buff wave-nya masih bisa membantu untuk menyelesaikan minion. Siri juga bakalan langsung mengeluarkan Lasin Sanity, ditahan dulu. Masih bisa selamat keluar dari ujung Federal Strike. Tapi hati-hati Jenny-nya, masih ada Winter dan juga Lele Pingkan, dan base-nya sudah berhasil diamankan oleh
RRQ Mika. Wow, congratulations bagi RRQ Mika karena kalian